Ah, kelas Anda ini jadwal hari Jumat, Kamis Jumat kita libur dulu ya. Saya punya utang 2 kali nih dengan Anda. Tapi saya kesulitan juga untuk menggantinya. Terus maka nanti soal UTS-nya juga saya akan ya materinya tidak sesuai dengan BRP gitu ya, karena kita pertemuannya masih kurang. Tapi nantilah di akhir sesi ini saya akan cerita infokan UTS nanti bentuknya seperti apa dan mekanisme pengerjaannya. Kita masuk dulu ke materi selanjutnya, kompleksitas waktu. Oke, kompleksitas waktu sekali lagi saya ulang biar mengendap di benak Anda. Kompleksitas waktu itu adalah lamanya proses atau running time dari sebuah algoritma. Di pertemuan terakhir kan saya pernah cerita bahwa kita nggak bisa ngadu antara dua algoritma gitu ya, dengan cara di running bareng-bareng deh, enggak. Karena namanya alat elektronik itu tidak ada yang persis sama satu dengan yang lain, tidak ada ya. Terus yang paling fair itu adalah kita hitung jumlah eksekusinya ya. Kita hitung jumlah eksekusinya. Sedikit cerita, pada saat pandemi beberapa waktu lalu, salah satu gig itu apa sih, prodigi ya, atau apa sih ya, penggemar algoritma atau yang suka utak-atik algoritma dari Indonesia, dia menemukan apa sih istilahnya, bukan kesalahan, tapi dia menemukan bahwa algoritma atau fitur di Google itu ada yang kurang efisien, nggak efisien. Udah benar sih, cuman kurang efisien. Dia merasakan ini kurang efisien. Bukan merasakan sih, dia melihat secara intuisi, wah ini fiturnya harusnya jangan begini. Gitu ya. Fiturnya harusnya bisa lebih efisien lah gitu ya. Sebab ini saya baca di artikel tentang teknologi terbaru gitu ya, di majalah ilmiah. Dia tidak menjelaskan di situ apa yang ditemukan gitu ya, karena memang juga dirahasiakan oleh Google gitu ya. Tapi ini yang membuat Google jadi cepat berkembang dan merajai sebagai mesin pencari terbaik ya, yang paling banyak digunakan dan juga paling banyak inovasinya gitu ya, sampai berbagi. Kita sekarang mudah gitu ya berbagi file, nggak perlu lagi nyimpen file di hard disk gitu. Kita pakai G Drive, pakai Gform, pakai Google Studio, macam-macam lah fasilitasnya ya. Jadi berbagi informasi dengan orang lain jadi lebih mudah dan rahasia. Nah, kembali ke cerita tadi, ada salah satu istilahnya, dia memang kutu buku ya, bisa dibilang geek gitu ya, dengan teknologi. Dia menemukan ada ketidakefisienan. Nah, kompleksitas waktu ini masalah ketidakefisienan ya. Dia lapor ke Google. Nah, Google tuh hebatnya begitu. Dia nggak punya dia nggak punya apa sih namanya quality control secara khusus. Gitu. Ada sih, cuman ya apa sih namanya tidak masif ya. Jadi quality controlnya Google itu adalah seluruh pengguna user di seluruh dunia. Jadi memang sengaja tuh Google. Ibaratnya gini, dia punya fitur baru, punya terobosan baru, ya dicek aja sekedarnya, ala kadarnya, oh jalan, udah habis itu di launching aja, biar aja dilepas ke konsumen, biar konsumen nanti yang jadi quality controlnya.
Ini yang dilakukan Google dari sejak pertama kali ya. Jadi langsung dilepas. Jadi semuanya silakan mencoba. Nah dari situ kan kalau ada bug atau ada kesalahan atau ada kekurangan, masuk semua tuh kan pada komplain gitu ya. Nah komplain ini memang sengaja oleh Google dia terima. Kalau memang benar dibayar. Nah si orang Indonesia ini, saya beritahu aja dia masih anak SMK ya. Ini tapi bukan maksud saya mengecilkan kita ya. Wah, anak SMK bisa begitu. Bukan, ini karena passionnya dia memang dari kecil dan senang dengan teknologi. Anak SMK ini di Indonesia ini dia lapor ke web, ada kan ya, kontak personnya ada untuk yang melaporkan. Dicek ternyata benar, diapresiasi, dikasih duit. Nggak banyak sih, cuma 50.000 gitu ya. Tapi 50.000 US dollar. 50.000 US dollar itu sekitar berapa tuh ya? Ya dikali aja dengan 15.000. 750 jutaan. Terus dia tidak hanya melaporkan, bahkan dia memberikan solusinya. Dia beri solusinya apa dalam bentuk coding? Enggak, dia dalam bentuk algoritma. Nah, algoritma ini cukup diberikan ke Google, nanti orang Google analisnya dia cukup melihat kompleksitas waktunya aja, dia hitung aja tuh ya. Kompleksitas waktunya, kompleksitas size-nya, ukurannya. Oke, kadang begini, kadang wah ini algoritma ini bagus nih, tapi nanti memakan waktu memorinya cukup besar. Tapi kembali pernah saya cerita ya, untuk memori itu terkait sama hardware biasanya nggak jadi masalah, nggak jadi isu utama. Dia berikan algoritmanya, dianalisa langsung oleh analisnya Google. Oke, ternyata benar nih. Coding, bukan coding, masih bentuk algoritma ya, pseudocode, bukan dalam bentuk bahasa pemrograman tertentu, enggak. Ya sudah, oh ini ada kalian dikasih solusinya, ya udah dikasih lagi reward sebesar 150.000 US dollar. Wah, itu udah miliaran. Nah, di satu sisi ini juga menguntungkan Google karena dia mendapat inputan dari seluruh pengguna. Di sisi lain, pengguna juga diuntungkan. Jadi Anda kalau memang jeli gitu melihat ada kekurangan di Google itu nggak peduli mau lulusan apa, S1, S2, S3, mau doktor, ijazah apapun dia nggak pakai. Google tuh yang cuma dilihat kapabilitas, benar-benar bisa kan. Ibaratnya dia udah nggak mikirin ijazah, sertifikat itu udah nggak. Kalau emang jago lo kirim, kalau emang bisa kerjain nih, dia langsung begitu. Rata-rata unicorn besar tuh udah begitu ya. Oke. Nah itu salah satu contoh. Nah ini juga ada lombanya ya. Kompleksitas waktu ini ada lombanya di Gunadarma. Mungkin ada yang sudah jadi bergabung ya di namanya Gunadarma IO. Kalau misal Anda mau join silakan ya. Gunadarma IO. Instagramnya ada ya. Input output. Ini juga belajarnya ini apa sih namanya? Unit kegiatan mahasiswa khusus untuk yang informatika, untuk yang bukan hanya informatika, pokoknya penggemar mau jurusannya manajemen atau sastra Inggris atau sastra Tiongkok, kalau memang seneng coding atau algoritma silakan gabung di sini. Ini ada lombanya, nanti lombanya adalah dikasih permasalahan, semuanya bikin algoritma, nggak bikin codingan ya, bikin algoritma. Nanti algoritmanya dianalisis, nggak langsung di running. Kalau yang tingkat internasional di running gitu ya, dikasih tahu bahasa pemrogramannya apa. Tapi kalau biasanya kita kalau latihan begini, dikasih problem, silakan semua kerjakan pakai cara apapun, mau pakai cara yang apa sih namanya diajarin teoritis atau punya cara ide sendiri yang revolusioner, yang kreatif, silakan aja. Yang penting nanti ketika dihitung kompleksitas waktunya yang paling cepat itu yang paling menang. Satu lagi cerita gitu ya, misalnya terkait dengan ide menyelesaikan masalah. Kalau Anda pernah mengikuti Instagramnya ada tuh ya, khusus perusahaan khusus membuat robot,
namanya Boston Dynamics, silakan di searching, atau Instagramnya juga ada, saya follow nih Instagram. Dari awal dia bikin robot yang sangat kaku, sangat primitif gitu ya, cuman aduh banyak ngaconya. Sekarang robot tersebut, ini robotnya dalam bentuk apa sih, seperti kucing, seperti anjing gitu ya, dia kakinya 4 gitu. Jadi sekarang itu sudah bisa lompat, sudah bisa berdansa, sudah bisa merayap di dinding dan seterusnya. Nah, yang menarik dari kasus di Boston Dynamics ini adalah ketika robot ini digunakan untuk misalnya menyelamatkan orang di gedung yang terbakar, atau misalnya menyelamatkan, atau yang gitu ya, diarahkan untuk hal-hal yang menolong manusia. Contoh ketika gedung terbakar, dia harus cepat, bisa keluar dari gedung dengan cepat. Nah, kalau lagi kebakaran gitu kan, lift nggak boleh dipakai, ya, nggak boleh pakai lift, harus pakai tangga. Nah, ini robot ini anjing gitu ya, cuman gak ada kepalanya, cuman kakinya aja 4 gitu ya. Sekarang udah luar biasa fleksibel, bahkan sudah ditambah-tambahin kepala gitu. Silakan aja dilihat. Itu sempat jadi perlombaan di Boston Dynamics, bagaimana nih caranya untuk si robot anjing ini, aduh siapa namanya lupa ya, dikasih nama nih. Bagaimana caranya dia keluar dari gedung dengan secepat mungkin lewat tangga. Oh, akhirnya kan para ininya programmernya bikin kan ide-ide gimana caranya nih coba turun tangga yang dibuat lebih cepat. Turun tangga itu buat robot susah banget loh ya. Dia kan harus bisa mendeteksi, kameranya mendeteksi posisi anak tangga, langkah-langkahnya, sinkronisasi keempat kakinya gitu ya. Jangankan robot, kita manusia aja turun tangga kalau lagi cepet-cepet kan juga. Akhirnya yang menang apa idenya? Yang menang idenya adalah dengan cara si robot ini dengan sengaja dibuat menjatuhkan diri di anak tangga, gelinding. Nah, benar juga, orang robot biarin aja, dia nggak ada pegel-pegel, nggak ada linu-linu, nggak ada memar-memar, ya udah biarin aja, gelindingin aja. Jadi ternyata ide-ide out of the box atau kreatif seperti itu yang dibutuhkan gitu. Jadi jangan terpaku dengan apa sih yang teori diajarkan di kelas. Lihat, fokus pada permasalahan, fokus pada solusinya. Ini gimana caranya si robot ini bisa turun dengan cepat dari gedung yang sedang terbakar. Ada lagi idenya dengan cara menjatuhkan diri, lompat dari jendela gitu ya. Tapi memang ternyata ada apa sih namanya, kekurangan. Kalau lompatnya ada batasnya, robot ini ada ketahanannya. Kalau lompatnya masih lantai 2, lantai 3, dia masih aman. Tapi kalau misalnya dia lompatnya dari lantai 80 gitu, 50 ya nggak selamat juga robotnya. Yang menang adalah dengan cara menggelindingkan diri tuh dari di anak tangga itu. Jadi dia nggak turun satu persatu, dia posisi kakinya dibuat seperti bola gitu ya, dibuat meringkuk seperti. Nah, dia akan menggelindingkan diri. Kalau dia berhenti di tangga tertentu, dia akan bangun menggelindingkan lagi. Dia memunculkan satu kaki atau satu tangannya supaya sebagai leverage ya, sebagai apa sih istilahnya tuh, pemicu untuk dia bergerak jatuh kembali. Nah, itu luar biasa. Toh biasanya kebakaran gedung kan tidak seluruh gedung terbakar. Jadi kalau misalnya dia sudah bisa turun di lantai tertentu yang aman, dia akan mode untuk menggelindingnya itu di stop. Nah, ini maksud saya ini adalah ketika kita mencari cara terbaik gitu ya. Nah, ini nggak ada sekolahnya nih. Ini lebih ke arah seni. Nah, mata kuliah ini juga biasanya dijadikan skripsi atau dijadikan, kalau level S2 juga bisa ya untuk tesis atau bahkan disertasi dengan cara yaitu algoritma-algoritma yang sudah ada dan sudah terkenal gitu ya. Kalau memang bisa diubah lebih cepat, kompleksitas waktunya diturunkan, itu juga sebuah temuan, itu sebuah penelitian. Ini juga bisa jadi penelitian. Atau membandingkan algoritma, misalnya Anda skripsi nanti membandingkan algoritma yang terkenal ini dengan ini, mana yang lebih baik gitu ya, perbandingan algoritma, memperbaiki algoritma, itu juga bisa jadi bahan penelitian Anda. Oke, kembali ke sini. Di sini kan kalau Anda lihat
pekerjaan utama dalam kompleksitas waktu itu adalah menghitung. Nah, di sini nih menghitung jumlah tahapan komputasi dalam algoritma. Nanti dalam bentuk fungsi, fungsinya itu adalah fungsi data n. Nah, algoritma apa aja yang operasi apa saja yang dihitung sebagai operasi? Yang pertama adalah read atau input atau print ya. Atau memunculkan ya. Itu juga dihitung sebagai operasi. Operasi-operasi aritmetika plus, minus, kali, bagi, atau nanti perpangkatan juga ada. Jadi kalau di teori matematika, di aritmatika, kan ada hierarki ya. Pak, ini kan plus sama kali kan hierarkinya gedean kali, Pak. Jadi berarti komputasi kali itu lebih tinggi nilainya daripada plus. Enggak, tetap aja dia nggak mikir. Komputer tuh nggak lihat itu. Gitu. Kalau kita memang iya perkalian karena kita aritmatika kita bukan aritmatika komputer, prosesor ya. Dia nggak membedakan itu. Misalnya ada 3 tambah 2 kali 3. Oh Pak, ini harus dikali dulu kan hierarkinya gini. Enggak, ya dia tetap aja dihitungnya ada 2 nih, ada 2 operasi. Jumlahan sama perkalian dihitung sama setara. Bahkan yang kalau ada perpangkatan pun juga dihitung setara. Itu dihitung itunya aja. Lalu pengisian nilai artinya sama dengan ya. A sama dengan 10, ini namanya pengisian nilai, itu dihitung juga. Operasi perbandingan, nah biasanya kalau lagi sorting atau searching kita kan melakukan perbandingannya. Sama atau tidak, lebih besar atau lebih kecil, itu juga dihitung sebagai sebuah eksekusi. Ya. Mengakses elemen array atau larik, memanggil prosedur, ini juga dihitung sebagai. Nah, saya mungkin lebih ke arah contohnya aja ya. Ini contoh operasi khas dalam algoritma ya, pencarian searching. Namanya searching itu kan membandingkan ya, membandingkan. Maksudnya gini, misalnya ada array 100 ya, ada data 100 data. 100 data itu misalnya ini data nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya sampai 100 gitu. Misalnya ini listnya, ini indeksnya ya, indeksnya. Tapi nilainya AI-nya misalnya di sini misalnya 73, 21, min 4, 103 gitu dan seterusnya gitu ya. Mungkin di sini 1324 gitu ya. Yang ditanya adalah ada dalam array ini ada nggak X sama dengan berapa misalnya 21. Yang mau kita cari ini X sama dengan 21 ada nggak? Maka yang dilakukan adalah pertama dia akan membandingkan dengan data pertama. Apakah di sini dilihat nih, apakah 21 A yang pertama itu sama dengan 21 gitu kan ya. Kalau tidak, maka dia akan membandingkan yang kedua. Kalau tidak, bandingkan lagi yang ketiga. Nah, karena di sini yang dicari 21, dia cukup membandingkan 2 kali udah ketemu. Tapi kalau misalnya data 21 itu ada di belakang dari 100 ini, berarti kan dia harus membandingkan 100 kali. Atau mungkin 21 ini nggak ada di dalam sini, nggak ada di dalam daftar ini. Itu juga tetap aja semua dibandingkan kan, dicek satu persatu kan. Pakai brute force. Nah itu akan 100 kali. Nah kalau datanya ada sebesar N, maka dia akan membandingkan sebesar N kali kan gitu. Kalau datanya 1000 ada 1000 kali, kalau datanya 1.000.000 kali, kalau datanya ada sebesar N kali. Maka algoritma searching dan membandingkan ini prosesnya itu kompleksitasnya Tn-nya gitu ya, Tn-nya itu nanti adalah sebesar N. Ya mungkin nanti ada gini 2N plus 3 gitu ya ketika dilakukan analisis misalnya begini. Tapi saya kan pernah cerita di awal ya. 2 sama 3 ini sebagai perintilan, ini 2 sama 3 ini bisa kita hapus. Yang penting ininya nih. Oh, nanti algoritma searching ini kompleksitasnya sebenarnya adalah sebesar N. Atau dengan kata lain, karakteristik utamanya sebesar N. Atau big O-nya sebesar N. Nanti ada istilah big O. Big O-nya atau bahasa ininya bahasa. Jadi gini, contoh gini. Misalnya nih ya. Misalnya ada
ada tiga algoritma. Ini ada algoritma A, algoritma B, algoritma C. Saya pakai kertas kosong aja deh. Ada algoritma A. Algoritma A misalnya kompleksitas waktunya adalah Tn sama dengan 2N plus 3. Algoritma B misalnya kompleksitasnya pas sudah dicari gitu ya. Misalnya adalah 3N min 7 gitu. Yang C misalnya algoritmanya adalah N kuadrat plus 1 gitu ya. Ini ceritanya adalah kompleksitas waktu dari algoritma menyelesaikan masalah yang sama. Ini misalnya ada problem gitu ya, ada problem. Ada kasus. 3 orang ini menyelesaikan problem ini menghasilkan 3 algoritma. Setelah di running, setelah dianalisa, ternyata masing-masing algoritma kompleksitasnya begitu. Nah, ini bisa dibilang algoritma A sama B itu sama tuh. Jadi nggak bilang si A nggak bilang algoritma saya kompleksitasnya 2N plus 3. Kalau yang si B berapa? 3N min 7. Nggak gitu ngomongnya, nggak seru, nggak asik gitu ya. Si A ngomongnya cuman pakai bahasa apa namanya? Dia cuman bilang big O-nya, istilahnya namanya. Big O-nya sama dengan N. Oh, kalau yang udah paham, oh berarti algoritmanya fungsinya pangkat tertingginya adalah N pangkat 1. Gitu. N. Jadi datanya naiknya linier. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Si B juga begitu. Saya algoritmanya 3N min 7. Kayaknya saya kalah tuh. Soalnya di depannya aja 3. Nggak peduli. Jadi kalau dalam dimensi prosesor yang ini adalah perintilan nih. Ini tetap juga dibilang big O-nya. Nah ini saya langsung aja notasinya ya. Big O-nya namanya N. Jadi algoritma si A sama si B itu sama tuh. Jadi boleh dipakai dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya pangkat tertingginya adalah N. Dia naiknya linier. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau algoritma si C, padahal dia menyelesaikan masalah yang sama, mungkin dia bikin algoritmanya muter-muter, belibet gitu ya. Atau sudut pandang membuat algoritmanya lebih ribet. Gitu. Maka ini big O-nya adalah N kuadrat. N kuadrat itu maksudnya apa Pak? Nanti dia eksekusinya, kalau datanya 1, eksekusinya 1 kuadrat. Kalau datanya 2, eksekusinya 2 kuadrat, 4. Kalau datanya 3, eksekusinya 9. Jadi naiknya adalah kuadratik. Jadi kan perbedaannya beda banget ya. Kalau si A sama si B naiknya linier 1, 2, 3 ya. Kalau datanya adalah 1 maka cukup 1, 2, 2, 3, 3, 4 dan seterusnya. Walaupun di sini ada perintilan koefisien sama konstanta, nggak peduli, kita ambil ininya aja. Tapi kalau si C ini dia naiknya adalah 1, 4, 9, 16, 25. Wah, cepet banget ya. Ya kenapa? Karena parabolik kan, dia naiknya cepet gitu. Kalau yang ini, yang linear ini kan naiknya linear. Gitu. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa si A sama si B algoritmanya lebih baik dibandingkan si C. A sama B lebih baik yang mana Pak? Ya sama aja kalau secara dimensi ya. Kalau kalau N-nya, misalnya data N-nya cuma sedikit ya, 1 sampai 1000 lah itu masih sedikit. Ya berarti si A lebih baik. Kenapa? Karena koefisiennya 2 di sini kan. Kalau datanya kecil sih baru kelihatan si A lebih baik. Tapi kan kita menggunakan ini untuk data N yang N-nya menuju tak hingga ya. N-nya itu menuju tak hingga, limit. Kita ngitungnya untuk data-data besar. Nah, kalau untuk data-data besar, 2 algoritma ini, yang A sama si B itu sama aja. Oke, mudah-mudahan ada gambaran sedikit itu tentang apa sih algoritma. Nah, sorting juga begitu. Sorting adalah melakukan perbandingan, habis melakukan perbandingan lalu di posisinya ditukar kan gitu ya. Berarti ini ada 2 operasi ini utama ya, selain membandingkan. Kalau yang searching kan cuma membandingkan doang. Kalau sorting itu setelah membandingkan nanti ditukar. Kalau mau ngurutin dari kecil ke besar, 2 data pertama bandingin mana yang lebih kecil. Oh, kecilan ini ya udah tetap. Nanti bandingkan lagi dengan sini dan seterusnya kan. Kalau ada yang lebih kecil tukar tempat dan seterusnya.
Jadi ada proses swap, pertukaran, dan proses membandingkan. Itu secara umum. Contoh inilah ya, contoh ini. Ini kita mau lihat nih, ini algoritma ini berapa sih sebenarnya nih ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sum nilainya sama dengan 0, ini adalah satu eksekusi ya istilahnya begitu. Lalu for in, nah ini jangan dihitung dulu, kita ngitung yang nomor 3 dulu. Di sini ada 2 eksekusi nih, sama dengan nama penjumlahan. Ini berarti 2 eksekusi. Nah 2 eksekusi ini di dalam for, dia diulang sebanyak dari 1 sampai n itu sebanyak n, berarti n kali. Maka totalnya di sini adalah 2n. Lalu nomor 5, di sini ada pembagian, ini satu eksekusi, pengisian nilai satu eksekusi, ini berarti 2 eksekusi. Maka TN-nya berapa sih Pak? Di sini TN-nya totalnya ada, jumlahin aja nih 1, ditambah ini 2, ditambah ini 2. Berarti totalnya adalah 2n plus 3. Nah Pak, ini berarti TN-nya adalah 2n plus 3 Pak. Iya, oke. Sekali lagi, 2 sama 3 ini, koefisien sama konstanta ini perintilan. Kompleksitas waktu nulisnya sih begini. Tapi nanti kita bisa ringkas bahwa itu cukup kita bilang N saja. Kita ambil pangkat tertingginya. Kenapa? Karena N ini yang menjadi ciri utama dari kompleksitas ini. Nanti juga begitu, kalau ada TN sama dengan 10N pangkat 3 plus 2N kuadrat plus 3N min 100. Wah, ini kan nanti ngomongnya jangan gini, wah kompleksitas saya 10N pangkat 3 plus 2. Nah itu kalau nanti itu untuk penelitian, untuk Anda bikin skripsi atau bikin nanti tesis, begini boleh. Tapi kalau buat ngobrol sehari-hari kita ngomongnya nggak gitu. Berapa kompleksitasnya? Big O-nya N pangkat 3, itu juga sebenarnya ngomongnya Big O N pangkat 3 itu juga masih kaku gitu ya, masih newbie nih, anak baru nih. Kalau di kalangan analis sih ngomongnya klik istilahnya. Kliknya berapa? Kliknya berapa? Klik itu jangkauan. Berapa algoritma lo? Kliknya 3. Oh berarti N pangkat 3, maksudnya begitu. Jadi ngomongnya cuma 3 klik. Berarti pangkat tertingginya 3. Sebentar. Tapi ya gitu, ini di kalangan analis biasanya istilahnya beda-beda. Ya, ikut di sini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah algoritma apa? Mencari elemen terbesar, ya. Mencari elemen terbesar berarti dibandingkan. Nah, ini pendefinisian di sini Kak, integer ini 1 kali nih. Lalu awal maksimum diisi dengan nilai pertama A1 gitu ya, diisi dengan nilai pertama ini 1 kali. Lalu K-nya di set mulai dari 2 karena perbandingan kan dimulai dari array kedua gitu ya. Ini juga ini 1 kali. Nah, ini ada proses if nih. Nah, proses if ini nih nanti yang akan membuat algoritma kompleksitas itu ada 3 kemungkinan. Ada algoritma terbaik, ada terburuk, ada rata-rata. Nah ini nih ya. Kompleksitas waktu nanti dibandingkan menjadi 3 macam. Ada kompleksitas kasus terburuk, kasus terbaik, kasus rata-rata. Contoh gini, misalnya pada algoritma searching ya, searching. Searching. Tadi kan saya udah, misalnya di sini udah belum ya? Searching aja dulu. Kita misalnya mau nyari X sama dengan 21 itu ya. Misalnya ini datanya ada 1, 2, 3, seterusnya sampai sebesar N. Ini indeksnya, ini datanya di bawah nilainya. Berapa lah di sini nggak usah. Nah, kalau ketika kita mau nyari X sama dengan 21 ada di indeks nomor berapa, itu ada kasus terbaiknya. Terbaiknya gimana? Terbaiknya kalau X21 sama dengan 21 itu ada di data nomor 1. Berarti kan cukup 1 kali membandingkan langsung ketemu, ya kan? Di mana data X sama dengan 21? Oh, ada di nomor 1. 1 kali perbandingan langsung ketemu. Maka dikatakan di sini kasus terbaiknya, ya, base case-nya, base case nanti lambangnya omega. Omega 1-nya, omeganya itu sama dengan 1. Ini artinya adalah kasus terbaiknya 1 atau datanya langsung ada di nomor 1.
Kasus terburuknya berarti data ada di terakhir kan? Kalau misalnya 21 ini ada di terakhir. Atau mungkin data itu 21 itu nggak ada di dalam list ini, kan tetap dibandingkan kan? Maka kasus terburuknya big O tadi ya, big O-nya adalah sebesar N. Kenapa? Karena kasus terburuknya semuanya harus dicari. Maka istilahnya kasus terburuk ini lambangnya big O. Di sini nih, big O-nya sama dengan N. Kasus terbaiknya di sini omeganya sama dengan 1. Nah, untuk rata-ratanya ini lambangnya adalah theta. Tetanya ini berapa nih lambang rata-ratanya? Nah, untuk mencari rata-ratanya kalau datanya dari 1 sampai N bukan berarti apa namanya? Kalau nyari rata-rata kan dijumlah dibagi data kan. Nah, ini yang dijumlah apa nih? Nah, untuk mencari rata-rata, ini saya pakai kertas kosong aja di sini. Untuk algoritma ini contoh nih, algoritma searching kasus rata-ratanya jadi gini. Kalau misalnya ini indeksnya ya, kalau datanya ada di pertama, ya, AI-nya. Kalau datanya ada di pertama, maka ya ini kemungkinan ya, kalau datanya ada di pertama, maka eksekusinya cukup 1 kali. Itu kalau datanya ada di pertama. Tapi kalau datanya ada di nomor 2, ya 21 tadi, kita mau nyari X sama dengan 21 tadi ya. Kalau data ada di nomor 2, berarti kan kita kemungkinan berarti 2 kali eksekusi kan kalau datanya di nomor 2. Kalau datanya di nomor 3, berarti kita eksekusi 3 kali. Kalau datanya di nomor 4, kita eksekusi 4 kali. Dan seterusnya. Kalau datanya ada di nomor N, ada di terakhir, berarti kan kita harus eksekusi sebanyak N kali. Tapi kan ini kemungkinan. Nah, seluruh kemungkinan ini yang dirata-rata. Maka yang kita lakukan rata-rata adalah 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dan seterusnya sampai ditambah N. Nah, ini kita jumlah semua baru dibagi N. Maka ini rata-ratanya, rata-rata eksekusinya. Maka kalau begini kita kembali ke aritmatika nih, Pak. Ini berapa rata-ratanya, Pak? 1 tambah 2 tambah 3 sampai N dibagi N ini rata-ratanya berapa? Nah, yang atas ini kan Anda masih ingat nggak? Dulu kan yang atas ini adalah sebuah penjumlahan aritmatika nih kan. Rumusnya apa dulu? Masih ingat nggak? Rumusnya adalah kalau kita mau menjumlah N data, Sn ya. Sn sama dengan N per 2, di mana 2A ditambah N min 1B. Dulu waktu SMA ingat kan nih, penjumlahan deret. Ini namanya deret ya. Kalau koma begini namanya barisan. Bedakan, dulu masih ingat ya barisan dan deret ya. Ini namanya barisan, atau istilahnya adalah sequence kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau dijumlah ini namanya deret. Deret atau series kalau bahasa Inggrisnya. Nah, penjumlahan deret ini atau deret ini total jumlahnya rumusnya kan Sn ini dulu masih ingat ya. Di sini kalau misalnya kita mau jumlah berarti kan N per 2, 2A. A itu kan suku pertamanya 1 ya. 2 kali 1 ditambah N min 1. B itu selisihnya 1, 2, 2, 3, 3, 4 kan selisihnya 1, 1 ya. Bedanya ya, itu berarti 1. Maka N per 2 ditambah N min 1 atau N per 2 dikali N plus 1. Nah, berarti di sini rata-ratanya adalah yaitu tadi atasnya itu penjumlahannya kan N per 2 N plus 1 dibagi N. Nah, bagi N-nya yang dari sini tadi. N-nya coret 1 aja nih ya. Jadinya kan adalah N plus 1 per 2 atau N per 2 ditambah setengah. Nah, ini baru rata-ratanya ya. Apa namanya untuk yang kembali ke sini. Nah, ini berarti rata-ratanya adalah N per 2 ditambah setengah. Nah, didapat yang tadi. Itu kalau kasusnya adalah searching. Nanti kalau
Sorting ada lagi. Kalau nanti bubble sort, ada heap sort, ada merge sort, kan macam-macam tuh sortingnya. Itu mau lihat mana algoritma sorting yang terbaik, ya dihitung nih kompleksitasnya mana yang paling kompleksitasnya yang paling rendah. Nah, sekarang saya tanya nih, dari 3 kemungkinan ini, contoh ini kan algoritma searching, ada kasus terburuk, kasus terbaik, kasus rata-rata. Menurut Anda, yang paling dicari oleh si analis atau dibutuhkan oleh si analis dari sebuah algoritma, itu algoritma terburuk, terbaik, apa rata-rata menurut Anda? Yang paling dicari orang, yang paling pengen didengar orang. Terbaik, Pak. Oke, good. Terbaik. Jadi gini, saya analogikan begini. Misalnya saya mau buka warung nih, saya mau buka warung. Ada yang nggak bisa join. Saya analogikan begini, saya mau buka warung di depan rumah sini. Tapi sebelum saya buka warung, saya menganalisa sedikit. Ada dua kemungkinan. Saya buka warung di depan rumah atau saya buka warung di belakang rumah gitu ya. Kebetulan rumah saya depan belakang ini ada gang. Kalau saya buka warung di depan rumah, setelah dianalisa, belum ini masih analisa. Itu apes-apesnya atau pahit-pahitnya dagangan saya laku 10 gitu ya. Pahit-pahitnya, apes-apesnya, jelek-jeleknya laku 10. Kalau saya jualan di belakang, setelah dianalisa, apes-apesnya, pahit-pahitnya, jelek-jeleknya itu laku 20. Kondisi lagi sepi-sepinya aja itu masih laku 20. Kalau di depan, kondisi lagi sepi-sepinya itu lakunya paling cuma 10. Nah, itu info pertama ya. Ditambahin info kedua. Info kedua di situ di depan, kalau lagi rame laku 100 misalnya gitu ya, laku 100. Di belakang kalau lagi rame juga lakunya sama-sama 100 gitu ya. Di depan dan di belakang kalau rame lakunya sama-sama 100. Tapi kalau lagi sepi, di depan itu cuma laku 10, di belakang itu laku 20. Nah, menurut Anda, saya nanti bukanya di mana? Di depan apa di belakang? Yang kalau sepinya tuh cuma laku 20 sih, Pak. Good. Itu dia. Yang saya cari adalah kasus terburuknya. Jadi algoritma itu yang dicari orang bukan kasus terbaiknya, tapi terburuknya. Ini algoritma ini apes-apesnya berapa sih? Kalau apes-apesnya atau buruk-buruknya aja bagus, wah ini algoritma bagus nih. Karena kasus terbaik itu kan probabilitasnya ya mudah-mudahan paham sih logika yang saya berikan ya. Kita bukan nyari kasus terbaiknya, kita ngelihat kasus terburuknya nih, apesnya bagus nggak sih? Kalau apesnya aja bagus, wah bagus nih algoritma. Tapi kalau kasus terbagusnya aja jelek, wah ini kasus terbaiknya N pangkat 3, terbaiknya aja udah N pangkat 3. Gimana terburuknya? Nah ini terburuknya aja cuman N, atau terburuknya aja N kuadrat. Itu logikanya ya. Jadi kita butuhnya bukan kasus terbaik di algoritma ini. Kita butuhnya adalah kasus terburuk. Worst case-nya. Gitu ya. Nah sedikit cerita nih, saya pernah, karena saya dari dulu sering ngajarin ini ya. Saya pernah punya kasus waktu seminar. Saya seminar sama teman saya berdua keluar kota. Seperti biasa seminar itu kan biasanya acaranya jam 9, jam 10. Nah kita berangkatnya pagi-pagi jam 5 naik pesawat gitu kan. Sampai bandara udah jam 8 gitu, mepet lah pokoknya istilahnya ya.
Udah sampai ke hotel, kita harus ganti batik karena acara jam 10 udah mau mulai. Tapi koper teman saya itu kan ada kombinasi kunci tiga angka itu ya, kombinasi kunci 3 angka. 3 angka itu ternyata nggak bisa kebuka. Suka terjadi begitu tuh koper ya. 3 angka itu kombinasi. Padahal dia ingat kombinasinya, angkanya berapa dia ingat. Cuman pas di ini nggak bisa. Kadang itu ketika di pesawat, di bagasi, dilempar-lempar atau guncangan-guncangan, itu mekaniknya jadi berubah gitu ya. Kombinasi angkanya jadi berubah. Walaupun nggak rusak ya, cuman kadang angka kombinasinya jadi berubah. Cuman jadi nggak tahu berapa ya kan. Nah, udah jam 10, kita di hotel udah standby jam 9 gitu ya. Acaranya sih di hotel itu juga. 1 jam lagi dimulai nih. Waduh, kopernya nggak bisa kebuka. Teman saya udah panik. Sama teman saya, udah nih dirobek aja deh tasnya kan gitu ya. Karena kalau ini saya lempar ke Anda, kasusnya misalnya 1 jam lagi acara gitu ya. Kopernya nggak bisa kebuka yang 3 angka ini. Kira-kira ide Anda apa tuh untuk mencari solusi agar bisa punya batik gitu ya? Silakan. Ada yang punya ide nggak? Dibuka, cobain satu-satu Pak angkanya. Kenapa? Good. Nah itu pertanyaannya kenapa? Itu 3 angka loh. Cepet nggak? 3 angka itu kan berarti kalau kan 0 sampai 9. Lumayan cepat kalau 3 angka daripada yang lebih besar lagi. Soalnya kalau daripada koper dirusak nanti pulang nggak bisa bawa koper. Terus kalau misalkan pun beli koper baru tuh kan ngeluarin uang lagi. Terus belum effort buat nyari benda untuk ngerusak kopernya, jadi lebih lama gitu. Bisa dihitung berapa waktunya? Jadi logikanya sederhana aja. Ya. Kombinasi 3 angka. Kan ini 0, 1, 2, sampai 9. 0 juga sampai 9. Ini 0 sampai 9. Ini berarti ada 10 angka, 10 angka, 10 angka. Kalau kita belajar permutasi, berarti kan ada 1000. Semua dikali ya. Dikali. Ada 1000 kombinasi angka. Ada mau nyobain 1000 kombinasi ini? Siapa tadi? Saya, Pak. Iya. Kasus terbaiknya berapa? Kasus terburuknya berapa? Yang penting kasus terbaik apa kasus terburuk di sini? Kasus terburuk. Kasus terburuk, Bud. Nah ini akhirnya saya juga sependapat dengan Anda. Teman saya udah panik, dia bilang dia mau udah bongkar aja nih tasnya. Atau tadinya sih dia mau pinjam batik saya gitu ya. Ya saya bilang udah cobain aja satu persatu. Loh dia bilang lama, ini sejam lagi. Udah dihitung belum? Dia bilang. Belum, ini gimana? Ya taruhlah begini, misalnya kita mulai dari 000 gitu ya. Kita mulai dari 000. Itu kan cuma kombinasi 3 angka. 000. Kita coba, nggak bisa. Kalau bisa, kasus terbaiknya langsung ketemu nih kan ya. 000 langsung kebuka. Berarti 1 kali eksekusi langsung ketemu. Anggaplah, terus kalau memang 00 ini nggak bisa, ya udah yang paling ini kita ubah jadi 1. Kan tinggal geser doang tuh pakai jempol gitu ya. 1. Kita coba, nggak bisa juga. Taruhlah menggeser ini, 1 ini nggak bisa, 2 nggak bisa. Setiap kita ngubah ini, taruhlah cuma 1 detik. 1 detik itu cukup lama loh ya, cukup lah untuk geser itu doang. Bahkan nggak nyampe 1 detik lah untuk kita cobain satu persatu. Dia masih belum mendownload mendowngrade hitungan ini ke dimensi dia gitu ya. Dia masih ngeliat 1000 kombinasi itu banyak banget mikirnya. Padahal nggak sedikit, apalagi cuma geser doang. Nah, taruhlah 1000 kombinasi, kalau melakukan nyoba 1 kali kombinasi itu 1 detik, berarti kan 1000 detik. 1000 detik ini kalau kita jadikan menit, 1000 dibagi 60, ini sekitar 16, sekian menit. Ya. Atau taruhlah bulatin aja 17 menit. Nah ini 17 menit ini adalah kasus terburuknya, worst case-nya. 17 menit ya worth it lah untuk dicoba daripada kita bongkar satu tasnya gitu. Nah ini yang saya mau ceritakan di sini bahwa analis itu akan lihat kasus terburuknya berapa sih.
Ini juga kasus terburuk. Siapa tahu nanti bisa ada kemungkinan dapat kasus terbaik atau rata-rata. Atau mungkin nanti di kombinasi nomor di tengah-tengah udah ketemu, nggak nyampe 17 menit udah kebuka. Dan memang ternyata ketika kita praktekkan nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe bahkan ya nggak lama gitu ya. Akhirnya kebuka. Memang kombinasinya jadi berubah. Nah itu maksudnya. Sederhananya begitu. Sama seperti laptop saya nih. Laptop saya ini ada passwordnya, bahkan bisa pakai ada alfabet gitu ya. A, B, C sampai Z, bisa pakai angka, bahkan bisa pakai. Itu kalau dikombinasi, dihitung banyak benar. Pasti kebongkar sih kalau kita cobain satu persatu. Ya kita nyobainnya jangan manual, kita nyobainnya pakai aplikasi juga, itu ada aplikasinya ya, khusus untuk nyobain. Bahkan ada aplikasi khusus berdasarkan data seseorang, misalnya nih saya Pak Mufid Milmada, nomor plat kendaraannya gini, saya berasal dari Jakarta Selatan, rumahnya nomor sekian. Itu ada aplikasi ngambil dari data seperti itu, dari data ini, nanti dia akan mengkombinasikan kemungkinan password dari Pak Mufid. Itu bisa, ada aplikasi seperti itu. Ya. Itu namanya itu namanya bukan brute force. Brute force itu dicobain satu persatu seluruh kemungkinannya. Tapi kalau tadi yang algoritma tadi yang misalnya ada aplikasi yang mengusulkan, merekomendasikan kemungkinan passwordnya laptop Pak Mufid gitu ya. Itu namanya aplikasinya dengan cara greedy. Istilahnya dengan cara serakah, dengan cara kemungkinan. Biasanya kan orang bikin password ya kalau yang ada yang tanggal lahir, ada yang plat kendaraan, ada yang alamat rumah gitu, biar inget gitu. Kadang begitu tuh orang bikin. Dari sisi psikologisnya manusia. Itu cara untuk mencari solusi seperti itu namanya greedy. Jeleknya belum tentu ketemu. Bagusnya kalau ketemu cepet dibandingkan brute force. Brute force dicari satu persatu tuh wassalam tuh lama banget gitu ya. Seperti yang saya pernah cerita, laptop saya ini yang sistemnya 64 bit, passwordnya bisa dibongkar, tapi secara hitung worst case-nya, kasus terburuknya sekitar 150 tahun lah baru kebongkar. Kalau manual pakai brute force. Ya. Nah itu kira-kira sedikit gambarannya ya terkait sama kasus terburuk. Nah kenapa nih algoritma bisa ada kasus terburuk, kasus terbaik, kasus rata-rata? Karena dalam algoritma ada statement if. Statement if itu yang menyebabkan algoritma bisa kasus terbaik, kasus terburuk. Contohnya gitu ya, contoh. Anda kan pernah algoritma yang model misalnya gini. Ya Allah. Misalnya if, ini kita langsung aja nilai gitu ya. Nilai lebih besar sama dengan 75 dan print nilai baik gitu ya. Nilai baik. Print selamat. Print Anda lulus. Tapi kalau enggak, else, maka print nilai belum baik. Print belum lulus. Begitulah ya, apa sih? Ada yang punya ide nggak apa? Ulang lagi. Print. Semangat. Nah, itu udah segitu aja. And if. Ini statement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misal nih, ketika ternyata nilai inputannya, misalnya nilainya adalah sama dengan 80. Kalau nilainya 80, maka algoritma ini yang runningnya kan di nomor 1 nih pasti di running, mau nilai berapapun, karena kan membandingkan nilai ya, ngecek nilainya berapa. Kalau nilainya di atas atau lebih besar sama dengan 75, maka yang jalan adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. 4 eksekusi.
Tapi kalau misalnya nilainya sama dengan 50, maka yang jalan adalah nomor 1, nomor 6, 7, 8, 9. Kalau nilainya 50 itu ada 5 eksekusi, tapi kalau nilainya 80 itu ada 4 eksekusi. Nah, ini kan jadi ada kasus terbaik, ada kasus terburuk. Terbaiknya adalah kalau nilainya lebih dari 75, dia cuma 4 eksekusi. Dikatakan algoritma ini kasus terbaiknya omeganya tuh 4, big omeganya. Kasus terburuknya kan kalau nilainya lebih dari 75, kurang dari 75 ya. Big O-nya kasus terburuknya adalah 5. Nah, ini gampang rata-ratanya berarti ya 4 tambah 5 bagi 2 udah selesai. Karena kasus terbaiknya 4, kasus terburuknya 5 rata-rata. Tapi kan nanti ada kasus yang ya tadi kayak searching. Kasusnya nanti bisa di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3, di nomor 4, dan seterusnya sampai N. Maka itu rata-ratanya harus dihitung dulu, jumlahin dulu semuanya dibagi data. Nah ini, ada statement if ini dalam pemrograman ya yang menyebabkan ada algoritma terbaik, ada algoritma terburuk, ada kasus terbaik, ada kasus terburuk, ada kasus rata-rata. Ya. Nanti ada yang bentuknya logaritma, N logaritma N, nah itu seru lagi. Ya. Tapi kayaknya enaknya nanti diajarinnya di kelas aja nih, harus luring gitu. Kalau begini kurang begitu mantep. Oke, paham nggak sampai sini kira-kira gambarannya? Paham, Pak. Sip. Nah ini kita nanti mulai kayak begini nih, ngitungnya udah rata-ratanya. Nah ini gambaran contoh algoritma pengurutan selection sort. Jadi ada istilah pas ke 1, pas ke 2, dan seterusnya. Bagaimana ini melakukan, ini bagaimana pertukarannya. Jadi yang di sini adalah algoritmanya, di sini adalah gambarannya supaya lebih paham bagaimana sih algoritma ini. Nanti kalau ini gambaran ini udah paham, ini algoritmanya jalannya udah paham, Anda tinggal ngitung di sini aja, manualnya aja, kita udah nggak perlu running di komputer, kita hitung aja di sini. Pendefinisian nih, ini semua didefinisikan integer, ini 1 kali. Ya. Terus ada for ya. Lalu di sini untuk yang if ini kan kondisinya kan ada kasus terbaik terburuk. Anda langsung hitung di sininya aja nih. Ini dari 1 sampai n berarti sebesar n. Ini 1 kali. Ini dari sini sampai sini ya. 1 sampai n-1 ini sebesar n-1. Ini 1 kali, 1 kali, 1 kali. Nanti udah bisa dihitung nih tn-nya berapa. Nah, bahkan di sini ada penjelasannya nih, kenapa dapatnya TN-nya adalah N dikali N-1 per 2. Karena jumlah eksekusinya ada sebesar ini, ditambah ini, dan seterusnya lama-lama ini kan sama juga dengan penjumlahan deret aritmatika. Ya. Cuman mundur. Ya. Biasanya kan kita kan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N. Ini mundur nih. Dari N-1 tambah N-2, N-3, N-4, lama-lama kan jadi tambah 3, tambah 2, tambah 1. Ini kan ini nih, ini penjumlahan yang tadi yang saya sudah jelaskan, penjumlahan deret aritmatika sebesar Sn. Ini kan sama juga dengan Sn atau N per 2 dari 2A ditambah N-1B. Di sini A-nya Anda isi 1, nih B-nya diisi 1, nanti hasilnya sama sama ini. Kali N-1 per 2. Operasi pertukaran dan seterusnya, ini sama juga nih kalau dibahas. Contoh di sini aja nih latihan, mana nih ya. Nah ini berapa kali operasi penjumlahan pada potongan algoritma ini? Sama seperti tadi. Kalau ada for gini, yang enak sih dikasih nomor dulu biar jelas ya. Jangan hitung dari atas, Anda hitung dari for terdalam. Anda hitung yang ini dulu nih. Ini ada 2 operasi nih. Oh berarti ini ada 2 eksekusi. Lalu di sini ini jalan dari 1 sampai J, itu kan berarti J kali ya. Tapi J-nya dari 1 sampai N ya. J-nya tuh dari 1 sampai N, berarti ini sebesar N. Lalu yang di sini dari 1 sampai N, ini juga sebesar N. Ini K-nya nih berarti dari 1 sampai N gitu ya. Kenapa? Karena J-nya nih dari 1 sampai N. Lalu di sini I-nya juga dari 1 sampai N.
Berarti totalnya berapa? Kali aja nih 2 kali N kali N kali N. Berarti kan 2N pangkat 3. Sebenarnya udah kelihatannya gini loh. Kalau for-nya ada 3, 1, 2, 3, lalu masing-masing sampai N semua, udah ketahuan N pangkat 3. Kalau for-nya ada 2, masing-masing sampai N, N kuadrat. Gitu ya. For-nya ada 4, masing-masing N, berarti N pangkat 4. Tapi nanti ada kasus di mana for-nya 3 nih. Yang 1 sampai N, yang 1 sampai N, tapi yang ini nanti 1 sampai N kuadrat. Wah, berarti bukan N pangkat 3, berarti N kali N kuadrat. Gitu ya, itu lain lagi. Ada juga yang for-nya 4, tapi ternyata cuman N-nya N kuadrat doang, bukan N pangkat 4. Ya. Contoh gini. Ya, saya pakai kertas kosong. Contoh gini, misalnya ada for I sama dengan 1 to N-2 gitu ya. Lalu for J sama dengan 1 to N/2. Lalu for K sama dengan 1 to 100 misalnya gitu. Print 2IA01 N4 ini nggak dihitung ya, dia cuma pembatas doang. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, print 2IA01 ini kan 1 kali eksekusi nih, 1X. Lalu di sini dari 1 sampai 100 kan ini 100 eksekusi, kan dari 1 sampai 100. Lalu for yang kedua si J dari 1 sampai N/2 berarti kan N/2. Yang I terluar, for yang terluar dari 1 sampai N-2 berarti kan N-2. Berapa total eksekusinya? Berarti dikali ini 1 kali 100 kali N/2 kali, berarti 1 dikali 100 dikali N/2 dikali N-2. 100 bagi 2 50 kali 1 berarti 50N. 50N dikali N-2 atau 50N kuadrat min 100N. Tuh lihat, ini for-nya ada 3, tapi ternyata di sini kompleksitasnya adalah N kuadrat. Ya. Kenapa? Karena yang ini konstan nih, dia nggak nyampe 100, nggak nyampe N ya. Mau sampai 100, mau sampai 1.000.000 atau 1.000 atau 1.000.000 gitu ya. Wah Pak, sampai 1.000.000 kan banyak Pak. Tetap aja dalam dimensi prosesor 1.000.000 itu udah kesebut, udah finite, berhingga, kecuali kalau masih menggunakan variabel N. Kalau N itu infinite ya, kalau misalnya pakai N. Tapi kalau udah kesebut angka itu sudah finite, udah berhingga. Kalau udah berhingga, mau jangankan 1.000.000, Pak di sini ketahuan Pak kompleksitasnya ketemu sama dengan 1 miliar N kuadrat gitu ya. 1 miliar ya nolnya 9. Kan 1 miliar gede juga Pak. Kalau dalam teori kompleksitas sudah dimensi prosesor, kalau udah kesebut angka, ini mah udah perintilan. Yang penting ini. Kalau misalnya di sini nanti N-nya adalah 1 triliun kan kalah juga nih 1 miliar gitu ya. Jadi memang yang terlihat ininya yang paling penting. Jadi kalau udah kesebut angka. Nah contoh lagi kalau misalnya for-nya cuma 2, misalnya for I sama dengan 1 to N kuadrat, lalu for J sama dengan 1 to N misalnya gitu. Bla 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 udah, yang ini kan perintilan aja ya. Yang ini kan sebesar, misalnya di sini print aja biasa. Ini 1 kali eksekusi. Lalu yang ini sebesar N, lalu yang ini sebesar N kuadrat. Ini kalau dikali 1 dikali N kali N kuadrat, jadinya adalah N pangkat 3. Padahal for-nya cuma 2. Nah, jadi ya nanti harus diperhatikan. Nanti kita latihan ya, ini kan baru gambaran aja. Dari sini nanti latihan kita menentukan kompleksitasnya. Kadang kalau for-nya 2, N-nya pangkat 3. Kadang for-nya 5, ternyata ya bukan N pangkat 5.
N pangkat 2 sama N pangkat 5 itu lebih kompleks mana ya? Jelas N pangkat 5 kan gitu. Kita butuhnya yang kompleksitasnya atau ordenya lebih kecil. Karena itu secara teori menyatakan berarti eksekusinya lebih sedikit. Apalagi nanti jangan sampai 2 pangkat N eksponensial, 3 pangkat N, 4 pangkat N. Wah, itu lama banget. Apalagi sampai N faktorial, itu udah lama banget. Nanti ada algoritma-algoritma pakai eksponensial, contohnya adalah menara Hanoi, kasus kalau pernah lihat kasus menara Hanoi, ya, nanti kita bahasnya di kelas aja nih. Ini algoritmanya eksponensial nih, ya. 2 pangkat N. 2 pangkat N ini, nanti kalau kita hitung, kalau mau menyelesaikan permainan menara Hanoi, itu butuh sekitar 5.000 miliar 5 miliar abad baru selesai setelah kita hitung. Udah, sampai sini aja untuk yang analisis algoritma. Terus untuk UTS ya, UTS nanti open book, tapi bukan open gadget, silakan. Materinya adalah sedikit nanti tentang analisis algoritma, jadi nanti ada potongan algoritma. Anda diminta untuk yaitu tadi menganalisis berapa TN-nya gitu ya, kompleksitasnya dalam bentuk polinomial, jadi berapa misalnya 2n kuadrat plus 3 gitu ya, tinggal dihitung aja. Terus satu lagi adalah aplikasi dari pewarnaan. Nah, ini saya nggak ngasih tahu kasusnya apa, tapi kasusnya adalah dipersiapkan aja. Bisa jadi nanti kasusnya adalah menjadwal ujian dari mahasiswa. Kan pernah saya kasih di kelas tuh ya. Bagaimana menjadwal, ada misalnya 6 mata kuliah, jangan sampai bikin 6 jadwal supaya nggak ada yang bentrok. Ya, harus kurang dari 6 jadwal. Atau mungkin penjadwalan stasiun frekuensi, stasiun radio. Ini soalnya belum saya buat ya, tapi ya kira-kira bakal seperti itu. Atau mungkin kasusnya adalah apa ya? Oh ini mengatur penyimpanan bahan kimia dalam ruang berapa gudang. Kalau misalnya ada 100 bahan kimia, jangan dibuat 100 gudang, itu nggak seru. Gimana caranya 100 bahan kimia bisa disimpan di gudang yang kurang dari 100. Bahan apa yang boleh disimpan bareng, bahan apa yang nggak boleh disimpan bareng. Itu nanti pakai algoritma pewarnaan. Itu kasusnya. Ya. Dipersiapkan aja. Untuk UTS berapa soal, Pak? 2. 2 ya, Pak? Selesai. Satu yang ini, menganalisis algoritma ini. Ya. Yang kita sampai cari TN-nya sama dengan berapa gini ya, Pak? Ya, betul. Oke, terima kasih Bapak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Bapak.